Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini gue mau ngomongin tentang pembagian tim programmer di perusahaan pembuat aplikasi perangkat lunak. Jadi intinya pengen ngomongin aja gimana sih kayak pembagian tugasnya gitu di tim engineering yang ada di pembuat aplikasi gitu. Oke. Nah, sebelumnya gue pengen ngomongin dulu tentang kayak definisi tim engineering ini gimana. Definisinya itu adalah ini tuh buat kayak tim engineering itu yang buat perangkat lunak khusus, bukan yang buat kayak device atau IoT jenisnya gitu. Kalau itu gue jujur aja nggak terlalu tahu. Tapi kalau ini yang buat perangkat lunak gitu, yang singkatnya kayak membuat aplikasi kayak Gojek, Tokopedia, atau Ruang Guru gitu. Nah, timnya itu pada dasarnya dibagi 5 yang gedenya. Pertama dia tim yang depan itu maksudnya dia yang berhubungan langsung sama klien. Habis itu yang di belakang, eee, tim yang buat ngetes-ngetes, sama yang buat ngolah data. Sama ada satu lagi tim pendukung, support. Pertama tim yang depan, itu ada, yang pertama Android ya. Android ini masalah utamanya adalah, eee, gimana caranya orang bisa pakai aplikasi kita di perangkat Android dengan enak gitu. Jadi, eee, ada orang yang punya device Android, perangkat Android, itu gimana caranya bisa masukin aplikasi ke sana gitu. Biasanya ini identik sama pemrograman bahasanya itu Java atau Kotlin. Tapi sebenarnya bisa juga pakai kayak JavaScript, pakai Dart atau yang lainnya ya. Habis itu ada lagi yang di depan itu ada iOS biasanya. Tim iOS ini sama kayak Android, tapi gimana caranya ngelakuin itu buat perangkat iOS. Biasanya ini pakainya Objective-C atau Swift, bisa juga pakai JavaScript, Dart, atau yang lainnya. Ada lagi web. Eh, Web ini sama kayak tadi yang dua. Sebenarnya kalau kayak yang di bagian depan itu sama semua ya. Gimana caranya orang itu bisa pakai aplikasi kita, tinggal masalahnya adalah di sebelah mana gitu. Ada yang dari iOS, ada yang dari Android, ada yang dari web. Biasanya dia pakai aplikasi yang teknologi web. Misalnya teknologi web itu dalam artian biasanya pakai HTML, CSS, JavaScript gitu. Biasanya dia akan identik dengan pemrograman JavaScript, tapi bisa juga kita pakai yang lain. Kalau misalnya di web itu ada Dart, ada Clojure Script, atau ReasonML, atau apapun sih. Banyak biasanya. Nah, biasanya juga kalau di perusahaan ini, misalnya gini, kita punya aplikasi. Aplikasi itu kan yang berhubungan langsung ke user ya. Tapi kan bisa jadi juga, misalnya dari orang bisnisnya, teman-teman kita di tim bisnis itu, dia mau tahu datanya gitu misalnya. Atau misalnya dari tim produknya atau bisnisnya tuh pengen masukin tim konten terutama, kayak gue mau masukin dong konten, misalnya kayak contohnya di Ruang Guru ini ada eh, aplikasi namanya Rubel, Ruang Belajar misalnya ya. Itu kan ada soal-soalnya tuh ya. Soal-soalnya itu yang masukin itu bukan engineer-nya gitu, tapi pada dasarnya kayak dari programmernya bikin kayak dashboard, bikin kalau buat konten itu masukin tuh namanya CMS sih, Content Management System. Jadi kayak sistem buat nge-manage, buat ngatur si kontennya gitu. Nah, nanti si kontennya itu dia bisa kayak masukinnya dengan gampang di sana, kayak masukin ada soalnya, ada misalnya kayak pilihannya yang bener yang mana dan segala macam gitu. Biasanya dari tim yang web ini buat dapat dapat tugasnya itu. Dan biasanya itu karena sifatnya itu JavaScript itu biasanya bisa dipakai di mana-mana ya. Jadi biasanya mereka kayak jack of all trades gitu. Mereka bisa masuk ke mobile, iOS, pakai React Native, pakai Android juga bisa gitu. Atau bisa malah buat yang nanti kayak bikin server pakai Node.js biasanya bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa kemana-mana sih. Tapi ini perlu dicatat, ini kata teh biasanya jack of all trade, artinya biasanya tahu banyak tapi nggak terlalu dalam gitu. Bisa juga dalemin, nggak ada masalah. Cuman biasanya kayak gitu bisa. Nah, habis itu ada lagi namanya di bagian belakang itu ada back end. Back end engineer itu pertanyaan utamanya adalah gimana caranya yang teman-teman di bagian depan yang dari tim Android, iOS, atau web itu bisa dapetin data yang diperluin buat orang-orang bisa pakai. Misalnya,
Misalnya kayak contohnya di Skill Academy gitu misalnya. Skill Academy itu kan ada tampilannya tuh yang ditampilin ke user gitu. Ditampilin ke user itu kan pertama kali misalnya dia akan masukin data buat login. Ada yang bisa ada username-nya, ada password-nya gitu. Nah, nanti username password-nya itu eh, akan diceknya itu sama dari orang backend ini, dari tim backend ini. Jadi kayak di user orangnya itu akan masukin password sama username. Dari yang tim depannya, dari tim Android, iOS atau webnya itu akan dapetin data itu kayak bilang, oke ini datanya, ini gue kirim gitu. Nanti dari backend ini akan ngecek gitu, apakah data itu sesuai, apakah si username sama data sama passwordnya sesuai. Kalau sesuai, dia akan ngasih satu data buat dibalikin gitu. Misalnya kayak bilang, oke ini sesuai. Ntar nanti dari yang si usernya, dari tim bagian depannya itu akan ngasih kayak, oke karena datanya sesuai, gue akan ngelakuin ini. User ini bisa masuk, user ini bisa ngapain. Jadi tim yang backend ini pada dasarnya tuh kayak buat nyimpen, ngolah, ngasih data dari dan ke bagian depan. Dan banyak banget bahasa yang bisa dipakai di sini. Ada PHP, ada Python, ada Go, ada Rust, dan lain-lain. Banyak banget. Nah, ada lagi yang infrastruktur. Jadi, tadi kan ada bagian depan, ada bagian belakang ya. Biasanya tuh kalau bagian belakang itu, saya kayak contoh web. Web itu kan nggak berdiri gitu aja kan, nggak dari tengah-tengah awan gitu terus tahu ada gitu. Itu selalu ada servernya biasanya. Nah, infrastruktur ini biasanya kan tugasnya buat ngejagain servernya. Kayak servernya ini bisa di bisa nerima berapa banyak orang ya dalam yang akses dalam waktu bersamaan gitu kayak. Terus kayak gimana caranya ya kalau misalnya orangnya banyak tapi masih bisa eh, apa namanya lancar gitu. Atau misalnya juga kayak gimana caranya kalau misalnya gini, misalnya kita lagi ada satu event gitu. Di event itu butuhnya kayak yang akses tuh bakal 100.000 orang misalnya, ngasal ya. Itu kalau misalnya kita sehari-harinya itu kan traffic itu naik turun ya, yang jumlah aksesnya akan naik dan turun. Kalau misalnya kita ngasih 100.000 terus kan itu bakal mahal kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya biar bisa otomatis waktu misalnya orang yang aksesnya banyak, dia jumlah servernya akan lebih banyak misalnya. Kalau misalnya yang akses sedikit, dia akan otomatis sedikit lebih sedikit. Nah itu sebenarnya kayak pertanyaan utamanya itu buat tim infrastruktur itu kayak gitu gitu. Tugasnya jaga server, mastiin server yang nggak rontok, bla bla bla. Terus biasanya yang paling penting itu bahasanya bisa pakai macam-macam. Kayak contohnya di ruang guru pakai Go gitu. Tempat lain ada yang bisa pakai Python atau jenisnya, tapi biasanya mereka harus tahu kayak Bash sih. Bash itu kayak bahasa yang dipakai buat Linux gitu, buat kayak terminalnya. Kalau buat Windows nggak tahu pakai apa, tapi harusnya ada yang mirip-mirip sama itu sih. Cuman intinya gimana caranya dia harus tahu pengetahuan tentang servernya gitu. Nah, habis itu tadi ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang buat ngurusin kayak servernya gimana. Berikutnya itu ada yang buat ngetes-ngetes gitu. Intinya gimana caranya, eh, kan ketika kita buat program itu kan ada spesifikasinya kan. Misalnya di ruang guru nih, dia ada masuk itu nanti akan masuknya ke halaman home-nya. Nanti dari halaman home itu dia bisa ngapa-ngapain, dia bisa pembayaran gitu misalnya. Dan ketika kita ngelakuin pembayaran itu kayak gimana spesifikasinya itu udah ada sebenarnya gitu. Nah, tim tester ini tugasnya adalah gimana caranya sesuai dengan itu gitu. Mastiin aplikasinya lancar dan ini bisa dites manual atau juga bisa mereka bikin program juga. Jadi bikin program buat ngetes program gitu. Biasanya nih dikenal dengan quality assurance atau software engineer in test. Ini teman-teman di sini itu ngebantu banget sih. Kayak misalnya dari developer itu kan biasanya kalau kita nyoba kan misalnya kayak apa namanya eh, bikin satu program biasanya kan ada buru-buru atau kayak gimana. Ini yang ngebantuin banget buat mastiin gitu. Dan biasanya mereka juga ngebantu kayak verifikasi apakah semua test case-nya itu, test case itu berarti kayak
Misalnya kita ada program, test case itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya adalah poin-poin yang harus dicapai oleh program itu gitu. Misalnya ada login gitu, misalnya login. Login itu misalnya ada beberapa test case yang utama. Contohnya, kalau usernya masukin passwordnya benar dan username-nya benar, maka dia harus login. Atau test case lainnya adalah kalau misalnya dia masukin username-nya benar, passwordnya salah, dia nggak bisa masuk dan akan nampilin pesan apa. Contohnya nanti teman-teman dari sini biasanya akan ngebuatin test case-nya, ngebantuin kayak ngelisnya apa aja gitu. Teliti banget biasanya orang-orang di sini. Agak nyebelin tapi ngebantu banget. Nah, habis itu tadi ada yang bantu tes. Biasanya kalau misalnya kita di aplikasi itu kan kita ada banyak banget dapat data dari user ya. Kayak misalnya user ini pakai aplikasi caranya kayak gini. User ini dia sebelum membayar lewat sini 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 gitu. Nah, tim data analis ini yang akan ngebantu untuk nyediain informasi dari yang data-data yang ada gitu. Biasanya, bukan biasanya sih, data analis ini akan berkutat di masa sekarang dan masa lalu. Jadi kayak eh, data yang sekarang apa, yang lalu apa, dia akan nge-capture di bawah di poin ini, itu behavior usernya kayak gini. Misalnya contohnya adalah kayak data user yang paling banyak ngelakuin pembayaran itu adalah yang pakai pembayarannya misalnya pakai apa Gojek misalnya, pakai GoPay. Atau misalnya user yang pakai GoPay itu dia baru ngeboost banget, baru banyak banget yang pakai kalau misalnya diskon sekian persen gitu. Jadi yang data-data yang macam kayak gitu gitu. Dan biasanya kayak mereka analisis itu, dan biasanya kan ada timnya, itu ada tim bisnis, ada tim produk, itu mereka butuh data gitu kan. Atau mereka misalnya mau minta data nih, kayak minta data apa gitu lah. Nah, biasanya ketika minta data itu dari tim datanya itu, dari tim data analis itu akan nanya, nah ini kebutuhannya buat apa gitu. Jadi sebenarnya mereka akan nanya kebutuhannya buat apa, yang pengen dicarinya apa gitu. Karena bisa jadi sebenarnya yang diinginin orangnya itu sebenarnya bukan itu gitu, tapi lebih ke apa buat cara nyarinya gitu. Dan di sini tuh pengetahuan tentang statistik itu berpengaruh banget, kayak bakal ngebantu banget di sini gitu. Jadi kalau misalnya nggak suka statistik, jangan di sini, dan yang di tim ini gitu. Ada lagi namanya data scientist. Kalau yang tadi itu kan dia tim data analyst itu kan lebih ke data sekarang dan yang sebelumnya kan. Kalau data scientist ini dia pada dasarnya akan membuat prediksi ke depannya. Biasanya pakai machine learning atau sejenisnya gitu. Jadi misalnya pertanyaan adalah kalau user yang tadinya beli course A sama course B, biasanya dia kemungkinan beli course apa lagi ya gitu. Atau misalnya kalau kalau misalnya usernya itu eh, nonton nonton videonya cuman kayak 5 menit gitu, itu kedepannya kayaknya gimana ya gitu. Atau mungkin yang kayak data scientist itu bisa jadi kayak misalnya kayak di ruang guru ini ada fitur namanya robo guru. Jadi kita foto kayak soal gitu, nanti langsung keluar jawabannya. Nah, mereka yang bikin kayak gini loh. Dan di sini tuh harus kayak pengetahuan matematika, probabilitas dan statistik itu harus kuat gitu. Kalau mau jadi jago di sini harus nguatin itu. Maksudnya kayak nggak perlu sekarang kuat, tapi nanti di perjalanan itu harus mau ngotak-ngatik yang dasarnya gitu, nggak cuma pakai doang. Jadi kalau nggak suka matematika dan probabilitas dan statistik, itu jangan masuk sini sih. Dan biasanya pakainya Python atau R. Bisa pakai yang lainnya juga. Tergantung kebutuhan sih. Habis itu ada data engineer. Tadi kan ada data analis, ada data scientist, ada juga tim yang lain kan. Itu kan ada aliran datanya tuh. Aliran data itu biasanya kayak gede banget kalau misalnya di startup yang kayak yang udah mulai gede itu, misalnya kayak Google atau misalnya kayak Facebook atau misalnya Ruang Guru, Tokopedia, Gojek, itu datanya udah mulai banyak kan. Dan data mulai banyak itu nggak akan sesimpel kayak zaman dulu waktu masih kecil gitu perusahaannya. Karena bisa jadi kalau misalnya kita mau ngambil data apa ternyata salah terus kayak meledak gitu. Jadi
Tim itu yang pada dasarnya akan nyediain datanya, ngebantu untuk infrastrukturnya, kayak datanya ngambilnya gimana caranya, terus kayak analisisnya gimana. Jadi kayak bakal yang lain tuh bakal dibantu banget tentang data gitu. Dan data analis sama data scientist tuh pada dasarnya bakal banyak dapat bantuan dari sini. Habis itu ada tim support engineer. Ini di unsung hero sih. Jadi kayak jarang banget dipuji, tapi sebenarnya berguna banget. Tugas utamanya adalah gimana caranya, kan user kan jadi gini, eh, kecenderungan untuk startup sekarang, perusahaan yang aplikasi itu adalah gimana caranya cepet-cepet eh, rilis aplikasi gitu. Jadi kayak ada istilahnya MVP, minimal viable product. Jadi kayak produk yang udah jalan, tapi ini versi minimalnya gitu. Kalau MVP gini biasanya itu akan ada bugs di sana sini. Bugsnya itu nggak mesti gede ya, bisa jadi kayak misalnya kayak eh, anda yang geser dikit bannernya gitu. Atau yang agak rumit itu adalah kalau misalnya kita ngedevelop aplikasi di Android misalnya, Android atau web. Android atau web itu pusing banget mikirin yang namanya device compatibility. Jadi kayak device compatibility itu apa? Kayak mikirin gimana caranya ketika ini jalan di device A, misalnya kayak device-nya itu apa? Google Nexus atau Xiaomi, misalnya Xiaomi, Mi aku apa ya? Xiaomi Lite gitu. Xiaomi A2 Lite itu jalan, terus di Poco pun harus jalan. Terus kayak di tempat yang lain Samsung something harus jalan sama gitu. Nah, yang susahnya adalah kalau Android itu manufakturernya itu yang ngebuat itu macam-macam banget. Jadi kayak perangkat itu macam-macam banget dan ada bugnya macam-macam banget. Pasti akan ada yang kena gitu. Tim ini dia adalah biasanya kayak terima komplain dari user, nanti kayak dia liatin juga kayak database-nya kayak gimana sih gitu. Ada nih user ini benar nggak dia udah terdaftar apa enggak gitu misalnya. Walaupun kayak eh, ini kayak orang-orang banyak yang mikirnya kayak ini nggak perlu kemampuan teknis ini, tapi enggak. Gue pernah kerja sama orang yang bisa jadi support engineer yang dia punya kemampuan buat SQL, sama enggak itu beda banget rasanya. Kalau yang satu itu dia udah kayak cuman kayak yang lempar-lempar aja nih gimana sih gitu. Kayak bingung kan. Sebenarnya bukan marah sih, tapi kayak misalnya kita nggak tahu nih misalnya usernya bilang ini di sini nggak bisa gitu. Tapi nggak bisa itu kenapa? Itu yang bingung gitu. Jadi kalau misalnya yang orang yang udah jago itu dia akan kayak oke, gimana Pak gini-gini. Jadi akan dia ngolah datanya dan dia akan ngeliatin database-nya, dia tahu behavior-nya gimana, dia tahu harus ngelaporinnya caranya gimana gitu dan ngasih datanya gitu kalau misalnya kita ada tracker gitu kayak tracker buat kayak user yang crash. Jadi kayak tim supportnya itu akan ngeliatin trackernya itu kayak gimana dan trackernya itu nggak bisa itu harus kayak buka-buka database-nya gitu loh. Jadi kayak bener-bener mereka ngebantu banget apa yang ini. Tugasnya itu adalah buat yang tadi itu ngebantuin, damping. Jadi kalau misalnya ada kayak user yang tadi kena bugs-nya itu nggak marah-marah amat dan merasa diperhatiin. Kayak misalnya gini sih, misalnya kita lagi beli aplikasi, misalnya kita pakai aplikasi Gojek ya misalnya, terus kita bayar, terus pembayar kita nyangkut gitu misalnya. Nyangkut gitu kan kita kesel kan kalau misalnya kayak nggak ada yang respon kan. Kalau misalnya semua isinya cuman kayak programmer doang nih, pasti berantakan sih. Kalau nggak ada mereka ini, bakal rusuh banget dunia programming. Nah, tadi gitu. Pertanyaan adalah yang mana yang lebih penting? Itu sebenarnya pertanyaan itu, ini pertanyaan menjebakan sih. Jawabannya itu adalah nggak ada yang lebih penting. Beneran. Kayak programming itu sebenarnya kerja tim. Kerja tim itu, ibaratnya gini, bisa jadi kayak ada satu function yang nggak ada gitu misalnya. Bisa jadi kayak misalnya yang bagian data engineer-nya nggak ada, atau misalnya bagian webnya nggak ada, atau bagian yang mananya nggak ada. Gitu. Kalau webnya nggak ada mungkin masih bisa tolerable ya gitu. Oh tapi nggak bisa juga sih, kayak kalau makin gede kalau nggak ada dashboardnya gitu gimana? Mau masukin kontennya kan nggak mungkin juga, susah. Nah, yang kayak gitu-gitunya sih, itu semuanya itu bakal ngebantu banget, saling ngebantu gitu. Dan kalau itu berarti nggak ada, beneran nggak ada yang lebih penting. Jadi gitu. Oke sih. Jadi sekian yang buat kali ini. Tadi tim-timnya udah apa aja. Semoga berguna, semoga lebih ada gambaran tentang kayak di programming itu timnya gimana. Sampai ketemu lagi.
Dah.